Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi saya sengaja mengambil video ini karena backgroundnya bagus sekali, Sobat RH sekalian. Di sini di Palu saya masih pukul 6:30 lebih 5. Tapi langit di belakang saya luar biasa warnanya ya, biru. Jadi seperti background yang artificial, padahal di belakang itu background yang benar. Background alamnya. Dan kita coba bicara lagi mengenai hal yang terkait dengan Ferdy Sambo ini. Jadi ada viral ya, video Ferdy Sambo bicara mengenai kalau itu ada oknum yang bermasalah, itu harus ditindak tegas. Ya, sekali lagi, ini adalah pesan kepada siapa saja ya, tidak berarti ditujukan kepada yang bersangkutan, tetapi intinya bahwa yang hal-hal seperti itu bisa dikenakan kepada siapa saja dan juga kepada mereka yang mengatakannya, karena kan berlaku prinsip atau azas equality before the law ya. Jadi wah, ini agak susah juga rupanya ininya apa membukanya agak susah. Jadi viral video lawas Irjen Ferdy Sambo singgung soal oknum yang coreng institusi harus ditindak tegas. Oke, coba kita lihat sebagaimana dilansir oleh tribunnews.com. Luar biasa ya gambar saya ya, makanya saya ingin mengambil video lagi. Oke, kita coba membacakannya sebagaimana dilansir Tribun News. Oke, tribunnewsmaker.com. Oh, ada tribunnewsmaker.com. Beredar video lawas Irjen Ferdy Sambo ketika masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Video tersebut memperlihatkan Irjen Ferdy Sambo tengah berpidato dengan tegas. Video yang berjudul penekanan Kadif Propam Polri ini diunggah oleh akun TikTok Polres Trenggalek, Jawa Timur pada Januari 2022 lalu. Ferdy Sambo dalam video itu membahas pesan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar memberlakukan penegakan hukum tegas bagi para oknum polisi yang mencoreng institusi. Pernyataan ini disampaikan Ferdy Sambo di Jakarta pada 3 Januari 2022 di hadapan anak buah ya. Ini 3 Januari ini tanggal Habib Bahar kayaknya diperiksa Polda Jawa Barat ya. Disampaikan oleh beliau Kapolri bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi, katanya seperti dalam video dikutip tribunnews.com. Nah, mudah-mudahan tidak lip service ya, tidak hanya sekedar ya omongan saja, tapi dibuktikan dengan tindakan ya. Lebih lanjut, Ferdy Sambo mengungkapkan perintah Listio Sigit itu telah diimplementasikan di Propam Polri dengan menggelar penyelidikan dan penegakan aturan secara objektif. Perlu digarisbawahi juga. Irjen Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri ketika berpidato, ya ini gambarnya, terkhusus untuk kasus pelanggaran narkoba, tindakan asusila terhadap perempuan dan anak, ataupun perbuatan pidana lainnya yang bisa mencoreng nama baik Polri. Jadi ada tindakan terasusila terhadap perempuan dan anak ya, ditindak tegas dan terukur. Karena itu Ferdy Sambo meminta pada seluruh jajaran Propam Polri agar melaksanakan tugas secara objektif meski harus berujung pemecatan. This is the question, not the question, tapi artinya ya jangan sampai omongan itu kemudian justru terkena pada diri sendiri. Lantaran katanya Propam adalah garda terdepan untuk menjaga citra Polri. Untuk itu saya perintahkan lakukan semua ini secara objektif sehingga kita bisa melakukan penegakan secara tegas dan keras sampai dengan pemecatan.
Kita sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras tegasnya. Seperti diketahui, Ferdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri Senin 18 Juli 2022. Jabatan Kadif Propam Polri itu untuk sementara akan dipegang oleh Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono. Menarik ya. Ternyata memang apa ya, sobat era sekalian, kalau kita memang menyampaikan sesuatu hal, ya barangkali kita harus konsisten bahwa hal tersebut juga akan berlaku pada diri kita sendiri. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Irjen Ferdi Sambo sama sekali tidak salah. Kalau dalam hukum itu ya seharusnya seperti itulah ya, yaitu yang kita sebut dengan das sollen ya. Jadi harus sebagaimana seharusnya seperti itulah. Tapi apakah dasennya seperti itu ya nanti kita lihat. Penonaktifan Ferdi Sambo ini merupakan buntut dari kasus penembakan di rumah dinasnya yang menyebabkan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas. Kemudian ada juga sobat era sekalian berita Irjen Ferdi Sambo minta perlindungan LPSK. Ini menarik ya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak merasa heran atas kabar Irjen Ferdi Sambo beserta sang istri meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya Ferdi Sambo adalah seorang Polri bintang 2. Belum lagi secara kelembagaan LPSK sendiri dilindungi oleh Polri. ini memang aneh jadinya ya. Siapa yang melindungi siapa? Tentu hal ini membuat Kamarudin merasa heran. Bagaimana seorang Polri bintang 2 beserta istrinya bukannya mohon perlindungan kepada Polri, tetapi mohon perlindungan kepada LPSK. LPSK sendiri dilindungi Polri, ini kan membingungkan. Perwira tinggi Polri minta perlindungan kepada LPSK, lalu kita minta perlindungan kemana rakyat ini? Sedangkan Polri saja sudah ketakutan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Kata Kamarudin dikutip tribunnews.com dari Kompas TV. Atas dasar itu, Kamarudin berniat meminta perlindungan kepada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka saya tidak berlebihan kalau saya bilang kita minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, lanjut Kamarudin. Upaya ini semata-mata dilakukan hanya untuk mengungkap kejadian tewasnya Brigadir J. Pasalnya hingga kini kematian Brigadir J hingga saat ini masih menjadi tanda tanya keluarga. Jadi memang menjadi pertanyaan yang luar biasa sobat era sekalian, ketika tiba-tiba kok malah minta perlindungan ya, meminta perlindungan dari LPSK ya. Karena kenapa? LPSK adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kita tidak tahu dalam rangka apa misalnya Ferdi Sambo dan istri meminta perlindungan dari LPSK. Karena dia merasa saksi, merasa korban, atau bagaimana? This is the question. Karena kalau dia saksi, maka justified. Kalau dia korban, justified. Tapi kalau misalnya selain itu, nah this is the question. Bagaimana mungkin meminta perlindungan lembaga LPSK seandainya proses penyidikan itu mengarah misalnya ke dirinya. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh berandai-andai tentunya ya. Kita tidak menganggap bahwa Irjen Ferdi Sambo pasti salah, tetapi dari konsep kenegaraan dan eksistensi LPSK memang patut ditanyakan. Kok bisa minta perlindungan kepada LPSK, dalam status apa dia minta perlindungan? Kepala Divisi Humas Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo berjanji pihaknya akan membuka rekaman CCTV terkait kasus penembakan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Ini lain lagi ya. Oke. Namun hal tersebut akan dilakukan jika tim khusus pembentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah selesai melakukan seluruh rangkaian proses penyidikan. Tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini, kata Dedi, dikutip dari kompas.com. Akan kami buka jika penyidikan selesai, jadi dia tidak sepotong-sepotong. Juga akan menyampaikan secara komprehensif
apa yang telah dicapai tim sus yang ditentukan Bapak Kapolri imbuhnya. Saat ini rekaman CCTV tersebut tengah berada di laboratorium forensik. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengungkapkan ada beberapa hal yang harus disinkronisasi. Pasalnya meski CCTV berada di titik yang sama, waktu perekaman bisa berbeda. Ada beberapa hal yang harus sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di sana, di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Ya, setelannya biasanya begitu ya. Jadi sahabat era sekalian, jadi menarik ya. Kadang-kadang memang katakanlah pejabat mengatakan kita harus tegas dan lain sebagainya. Tapi at the same time, bukan tidak mungkin justru apa yang dikatakannya itu terkait dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita sedang menunggu yang namanya momen pembuktian ya. Apakah Irjen Verdi Sambo terlibat atau tidak. Kalau terlibat harus berani dikatakan terlibat. Kalau tidak boleh disalahkan. Jadi tetap kita menghormati azas praduga tak bersalah. Tapi sekali lagi, pidato Irjen Sambo tidak hanya mengingatkan kepada kita semua, tapi mengingatkan kepada dirinya juga tentunya. Bahwa kalau yang bersangkutan misalnya mencoreng marwah dan institusi Polri, maka harus ditindak tegas sampai pemecatan. Tapi kalau tidak boleh, ya kan? Nah pertanyaannya adalah, nanti kapan-kapan bikin polling kita. Walaupun sekali lagi kebenaran tidak bisa dipollingkan, tapi hati dan logika masyarakat itu tidak bisa dibohongi soal kasus ini. Rasanya apakah sebatas seorang barada saja yang terlibat ataukah lebih dari itu? Marilah kita sama-sama lihat perkembangan selanjutnya. Karena feeling saya ya mungkin tidak sampai 1 minggu lagi, 1 pekan lagi kita akan mendapatkan suatu hal yang jauh lebih terang sepanjang kasus ini tetap dikawal oleh masyarakat dan tidak dibiarkan sedetik pun misalnya pihak tertentu yang powerful berusaha menutupi kasus yang sesungguhnya. Karena tidak baik bagi proses penegakan hukum, apalagi ini menyangkut marwah institusi penegakan hukum seperti Polri. Itu saja sahabat sekalian. Tadi kita melihat warna biru di belakang saya dan kemudian berubah menjadi gelap. This is incredible, luar biasa ya, anugerah yang maha kuasa, indah sekali. Mudah-mudahan akhir dari kasus ini juga baik. Pengertian baik adalah mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.